Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Fauzia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kontraksi panjang. Nah, kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Kontraksi ini resminya adalah kontraksi Lorentz atau kontraksi Lorentz-Fitzgerald dari Hendrik Lorentz dan George Fitzgerald. Biasanya hanya dapat dilihat ketika mendekati kecepatan cahaya. Kontraksi panjang hanya terlihat pada arah yang paralel terhadap arah bergerak benda teramati. Efek ini hampir tidak terlihat pada kecepatan sehari-hari dan diabaikan untuk semua kegiatan umum. Hanya pada kecepatan sangat tinggi baru efek ini dapat teramati. Sebelum kita bahas lebih lanjut, harusnya kita tahu dulu dong tentang sejarah kontraksi panjang. Nah, berikut sejarah kontraksi panjang. Kontraksi panjang didalilkan oleh George Fitzgerald tahun 1889 dan Hendrik Anton Lorentz tahun 1892 untuk menjelaskan hasil negatif dari percobaan Michelson-Morley dan untuk menyelamatkan hipotesis ether statis. Nah, hipotesis kontraksi Lorentz-Fitzgerald. Meskipun Fitzgerald dan Lorentz keduanya menyinggung deformasi yang terjadi pada medan elektrostatik yang bergerak, biasa dinamai Heaviside ellipsoid, dari Oliver Heaviside, yang menurunkan deformasi ini dari teori elektromagnetik pada tahun 1888. Kontraksi panjang dianggap sebagai hipotesis ad hoc karena pada saat itu tidak ada alasan yang cukup untuk mengasumsikan bahwa gaya intermolekul berperilaku sama dengan gaya elektromagnetik. Kemudian, pada tahun 1897, Joseph Larmor mengembangkan model di mana semua gaya dianggap sebagai berasal dari elektromagnetisme, dan kontraksi panjang tampaknya merupakan konsekuensi langsung dari model ini. Namun, Henry Poincare tahun 1905 menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik saja tidak bisa menjelaskan kestabilan elektron. Jadi dia memperkenalkan hipotesis ad hoc lainnya, yaitu gaya pengikat non-listrik tegangan Poincare untuk memastikan kestabilan elektron, memberikan penjelasan dinamis mengenai kontraksi panjang, dan menyembunyikan gerakan ether statis. Kemudian Albert Einstein tahun 1905 menjadi orang pertama yang sepenuhnya menghapus sifat ad hoc dari hipotesis kontraksi dengan mendemonstrasikan bahwa kontraksi ini tidak memerlukan gerakan melalui ether sebagaimana yang sebelumnya diduga, melainkan bisa dijelaskan menggunakan relativitas khusus yang mengubah pandangan kita mengenai ruangan, waktu, dan simultanitas. Pandangan Einstein dijelaskan lebih lanjut oleh Hermann Minkowski yang mendemonstrasikan interpretasi geometris dari semua efek relativistik dengan memperkenalkan konsep ruang waktu 4 dimensinya. Tadi sejarah kontraksi panjang. Nah, berikutnya kita akan membahas nih peristiwa yang bagaimana sih kontraksi panjang itu, contohnya seperti apa. Nah, contohnya itu seperti kita sedang berdiri di atas bumi. Kita berdiri di bumi, kemudian kita melihat ada pesawat. Nah, panjang pesawat itu sebelum terbang kita melihatnya besar, kita melihatnya panjang, lebarnya lebar sekitar 50 meter. Nah, kemudian ketika kita diam, nah pesawat itu bergerak terbang menjauh dari kita dengan kecepatannya, dan kita melihatnya itu pesawatnya semakin kecil. Tetapi orang yang di dalamnya itu menganggap bahwa pesawat itu normal-normal saja. Dari peristiwa tersebut, kontraksi panjang dapat didefinisikan jika benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka benda
akan tampak terlihat lebih pendek jika diamati oleh pengamat yang diam. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Secara matematis, kontraksi panjang dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali gamma, dengan gamma sendiri memiliki rumus akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Keterangannya yaitu L0 sama dengan panjang awal benda ketika diam, satuannya meter, dan L sama dengan panjang benda ketika bergerak, satuannya juga meter. Kemudian V sama dengan kecepatan benda, satuannya m per s, dan C sama dengan kecepatan cahaya, dan gamma sama dengan konstanta transformasi. Berikut yang saya telah tuliskan contohnya. Dalam menjawab soal seperti ini, soal fisika, kita jawab dulu apa yang diketahui di dalam soal tersebut. Nah, dalam soal ini yang diketahui pertama itu ada L0 sel, yaitu panjang awal benda ketika diam. Nah, di soal ini L0 sel sama dengan 20 M. Kemudian yang diketahui kedua yaitu kecepatan benda. Nah, kecepatan di mana pesawat itu melintas di atas permukaan bumi. Berarti V sama dengan 0,8 C. Dan yang diketahui ketiga di sini yaitu kecepatan cahaya, yaitu C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Nah, sorry guys, di sini seharusnya itu tidak perlu diberi tanda kurung di situ. Harusnya langsung saja C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M per S, guys. Kemudian yang ditanyakan apa? Kita lihat. Nah, yang ditanyakan itu L, panjang benda ketika bergerak. Nah, setelah menentukan apa yang diketahui, ditanyakan, dan kemudian kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, setelah ditahu apa yang ditanyakan, kita bisa langsung masukkan rumus. Langsung saja L sama dengan L0 dikali gamma. Nah, langsung saja kita masukkan L sama dengan L0 dengan rumus gamma itu sendiri, yaitu akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Langsung saja yang diketahui kita masukkan dalam rumus 20. Nah guys, di sini saya lupa menaruhkan 20M. Jadi L0-nya kan tadi itu 20M, jadi harus kita terus 20M. Langsung saja dimasukkan V-nya, C-nya. Di sini karena C-nya itu sama, jadi bisa kita langsung coret saja. Nah, kemudian langsung tulis 1 dikurang 0,8 kuadrat itu 0,64. Nah, jadi 20 dikali akar 1 dikurang 0,4. 1 dikurang 0,4 itu sama dengan 0,36. Kemudian akar dari 0,36 itu sama dengan 0,6. Nah, di sini ada cara mudahnya nih untuk mengali yang ada 00-nya. Langsung saja kita coret. Jadi 2 kali 6 sama dengan 12 M. Itulah tadi materi kontraksi panjang dari saya. Apabila banyak kurangnya dan Anda tidak mengerti dengan apa yang saya telah jelaskan, kemudian penjelasan saya begitu membosankan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.